Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita bersyukur dapat bertemu dalam ibadah Minggu 9 Agustus 2020 yang akan dilayankan oleh Pendeta Dahlia Vera Arwan. Mohon perhatian bagi pokok warta minggu ini. Menindaklanjuti hasil perlawatan khusus melalui Zoom yang dilakukan BPMK GKI Klasis Jakarta II pada hari Sabtu 25 Juli 2020 untuk proses kependetaan atas diri Saudara Alex Sardo Cesario Saragi di GKI Pondok Indah yang menyatakan bahwa proses kependetaan dapat dilanjutkan. Maka majelis jemaat kemudian memberikan surat panggilan memasuki tahap orientasi dan telah menerima jawaban dari Saudara Alex Sardo Cesario Saragi untuk menerima pemanggilan tersebut. Dengan diterimanya panggilan untuk memasuki tahap orientasi, maka majelis jemaat GKI Pondok Indah akan meneguhkan Saudara Alex Sardo Cesario Saragi ke dalam jabatan penatua pada hari Minggu 30 Agustus 2020. Demikian untuk diketahui dan didukung oleh jemaat. Demikianlah pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah, website gkipi.org, serta aplikasi Android dan iOS GKIPI. Ikuti juga akun Instagram GKIPI. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Ia sungguh hadir di sini saat ini. Rasakanlah kehadirannya. Ia hadir dalam sepimu. Ia hadir dalam putus asamu. Ia hadir dalam badai hidupmu. Jumpai Dia dalam sunyimu. Tuhan Allah
udara sumber kehidupan dan tempat gerak semua. Laut tak terhingga, buatlah dirimu layak menyelami nikah. Kau penuh dalamku, aku di dalammu, kau kerinduanku. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah Tritunggal menyertaimu. dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Sepi telah menjadi bagian dari hari-hari kita di masa pandemi ini. Terpisah dalam jarak dengan kerabat dan sahabat. Di dalam sepi, kita bergulat dengan ketidakpastian. Kapan semua ini berlalu? Tak ada lagi rangkulan sahabat, tak ada lagi tangan yang saling menggenggam dalam doa. Sepi terasa menggigit nyeri. Apakah aku ditinggalkan Allah, terlupakan dalam badai kehidupan ini? Marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tatkala kami tak mampu lagi merasakan hadir-Mu, Ampunilah kami. tatkala kami mempertanyakan kuasa-Mu dalam badai hidup, Ampunilah kami ya Bapa. tatkala himpitan, masalah,
membuat kami menjauh dari-Mu. Kasihilah kami ya Kristus. Tatkala semangat ini memudar melewati hari, Kasihanilah kami ya Roh Kudus. di dalam segala kerapuhan kami, di dalam segala kegagalan kami, ya Allah, ampunilah kami. Amin. Kau perkasa, ku lemah. Jauhkan ku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang? Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Inilah berita anugerah dari Tuhan bagi kita semua. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Terpujilah Allah dalam rahmat-Nya yang besar. Terpujilah Allah dalam kasih sayang-Nya. Maka nyatakanlah damai pengampunan Allah kepada sekitarmu dimulai dari keluargamu. Damai Tuhan bersertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang
jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbing
Kita akan bersatu hati mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah sumber kebaikan dan cinta, kepadamu Tuhan kami terus berharap melewati segala pengalaman hidup kami. Bahkan di dalam sepi dan badai perjalanan hidup kami. Biar kami boleh mendapatkan kekuatan di dalam rahmat kebaikan Tuhan. Ketika kami membuka diri kami, hati dan pikiran kami untuk mendengar sabda Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus boleh bekerja memenuhi hati kami. Bagi setiap orang yang menyambut firman ini. Agar kami boleh diteguhkan di tengah kecemasan kami. Agar kami boleh dikuatkan di tengah ketakutan kami. Agar kami boleh melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Menyampaikan kabar baik bagi dunia yang menderita. Berkati kami semua ya Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk membaca, memberitakan firman Tuhan. Biar segala sesuatu yang boleh terucap di dalam pelayanan firman ini boleh menjadi berkat. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam ketaatan kami untuk kami pelihara di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang sejati. Amin. Bacaan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah.
telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan. Kau pulihkan keadaan yang buruk. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, damai dan keadilan bercium-ciuman. Dari bumi akan tumbuh kesetiaan, dan keadilan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan. Kau pulihkan keadaan yang buruk. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Bacaan Roma 10 ayat 5 sampai 15. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang.
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mencari, karena mereka akan mendapat. Berbahagialah mereka yang mendengar firman-Nya dan taat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut dimiliki oleh semua orang. Setiap orang pasti merasakan ketakutan dalam hidupnya. Ketakutan dapat muncul ketika kita menyadari ada keterbatasan di dalam diri kita, bahkan ketidakberdayaan kita untuk menghadapi sesuatu yang besar dalam hidup ini. Ketakutan dapat muncul ketika kita merasakan tidak mampu melakukan apapun, bahkan menahan sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi dalam kehidupan ini. Ketakutan dapat muncul ketika kita kehilangan kekuatan untuk bertahan, tidak tahu mau melakukan apa. Ketakutan itu real, dapat menyerang siapa saja, termasuk saya. Saya pun pernah dan pasti akan terus pernah merasakan takut. Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan, kok pendeta takut? Kok bisa pendeta merasakan takut? Penolakan terhadap rasa takut yang dialami oleh seseorang siapapun dia, bahkan seorang pendeta, itu akan membuat orang itu merasa tidak diterima perasaannya, merasa sepi, kemanusiaannya pada dirinya ditolak dan tidak diakui. Karena ketakutan tidak pernah dimiliki oleh segelintir orang. Dia dimiliki oleh semua ciptaan yang memiliki keterbatasan. Bahkan anak-anak pun juga merasakan takut. Semakin kita sadar betapa rapuhnya kita, betapa tidak berdayanya kita, semakin mudah kita merasakan takut. Bagaimana kita bereaksi terhadap rasa takut orang-orang di sekeliling kita? Bagaimana kita bereaksi dengan rasa takut anak-anak kita, anak-anak remaja kita, anak-anak kecil kita. Kita memang mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang pemberani. Dan itu sebabnya mungkin seringkali kita menolak perasaan takut mereka. Reaksi kita biasanya, "Gak usah takut dong, masa begitu aja takut?" Atau kita mengatakan, "Pengecut amat, begitu saja kok takut." Terutama buat anak laki-laki. Rasanya kita dididik menjadi banyak anak laki-laki nggak boleh takut. Anak laki-laki tidak boleh takut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Reaksi-reaksi kita terhadap rasa takut yang dialami oleh orang-orang di sekeliling kita membuat kita pada akhirnya tidak mengakui perasaan itu dimiliki dan dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan kita dan merasakan takut. Kita menolaknya, kita meremehkannya. Bahkan itu mungkin saja bisa menjadi sumber dari depresi mereka. Karena rasa takut mereka tak diakui. Bahkan dianggap sepele oleh orang yang seharusnya peduli kepada mereka, yaitu keluarga. Ketika kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18, kita membaca kisah Elia, seorang nabi besar di tengah kehidupan bangsa Israel. Yang menarik adalah dikatakan dan dituliskan di sana bahwa nabi besar ini juga takut. Elia takut. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 menuliskan, maka takutlah ia dan bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Kalimat ini ditulis setelah Elia mendengar Izebel akan membunuh dia. Maka takutlah ia, lalu pergi menyelamatkan nyawanya. Pada saat kita membaca kisah seorang nabi besar Elia, takut. Reaksi kita apa? Apakah kita juga tetap bergumam, kok nabi takut ya? Ketakutan membawa Elia merasakan depresi. Elia depresi pada saat itu. Begitu takutnya dia sehingga dia merasakan depresi. Tanda-tandanya, pertama dia mengatakan, aku ingin mati. Orang yang sudah kehilangan pengharapan, orang yang sangat ketakutan, orang yang menjadi begitu cemas, menganggap kematian adalah jalan keluar. Aku ingin mati. Dan saking depresinya Elia sudah mengabaikan soal makan minum. Dia bersembunyi. Dia tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi di tengah pengalaman yang dirasakan oleh Elia dalam ketakutannya, dalam kesendiriannya, dalam kesepiannya, dalam cara dia mengasingkan diri. Dan yang dilakukan Allah sama sekali tidak meremehkan perasaan takut Elia. Allah sama sekali tidak mengejek Elia dalam rasa takutnya nabi yang diutusnya di tengah-tengah bangsa Israel untuk memberitakan firman. Allah peduli dan Allah ingin memulihkan Elia. Cara Allah menyapa Elia di tengah rasa takutnya adalah mengokohkan Elia. Pertama-tama soal kekuatan fisiknya, makan minum. Malaikat Tuhan diperintahkan untuk memberi makan minum kepada Elia agar dia cukup kuat untuk melakukan perjalanan menuju Gunung Horeb, Gunung Allah. Dan di sanalah Allah menyapa Elia secara pribadi. Allah bertanya jawab, Allah meneguhkan Elia dalam rasa takutnya, di dalam kesendiriannya, di dalam pengasingannya. Di Gunung Horeb itulah Allah meneguhkan Elia agar dia boleh keluar dari rasa takutnya. Allah bertanya kepada Elia, mengapa? Dan Elia menjawab, aku sudah bekerja mati-matian di tengah bangsa yang tidak taat ini. Aku ingin mati rasanya. Namun sekarang aku terancam nyawanya. Elia sangat takut dan itulah cara Elia menjawab pertanyaan Allah. Mengapa engkau bersembunyi di tempat ini? Maka menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah kemudian menuntun Elia untuk merasakan hadirnya di tengah perasaan depresinya, rasa takut yang dialami oleh Elia. Kemudian Allah menghadirkan fenomena alam. Angin besar yang kuat yang memecahkan gunung. Tapi di sana dikatakan tidak ada Allah di sana. Kemudian datanglah gempa yang besar. Tetap dikatakan tidak ada Allah di sana. Lalu ada api dan tetap dikatakan tidak ada Allah di sana. Yang menarik adalah mari kita ingat kejadian sebelumnya. Jadi kalau ada angin besar yang kuat, ada gempa yang besar dan api, ini adalah sebuah fenomena alam yang spektakuler. Yang spektakuler
memperhadapkan Allah kepada Elia. Karena apa? Karena sebelumnya, dalam kisah sebelumnya ditampilkan bagaimana Elia dengan gagah berani menghadirkan sebuah tindakan spektakuler di hadapan 450 Nabi Baal. Ketika Elia berhadap-hadapan dengan 450 Nabi Baal, Elia meminta para Nabi Baal ini untuk membakar korban di mezbah korban. Dan ternyata Nabi Baal ini tidak berhasil. Mereka berdoa, berseru-seru, tapi korban itu tidak terbakar sama sekali. Tetapi ketika Elia berdoa, mohon kepada Tuhan, secara ajaib, secara spektakuler, Allah membakar dengan seketika korban itu. Korban bakaran yang dipersembahkan. Allah hadir dalam permohonan Elia di dalam doanya dengan cara yang spektakuler. Dan Elia sungguh merasakan Allah hadir dalam tugas perutusanku. Bukti nyata bagaimana Allah membakar dengan ajaib korban bakaran yang tidak mampu dilakukan oleh 450 Nabi Baal. Tapi mampu dilakukan Elia karena dia berharap kepada Allah yang besar kuasanya. Lalu sekonyong-konyong Elia depresi. Sekonyong-konyong Elia yang pemberani itu ketakutan. Karena Isabel yang marah dengan mendengar berita 450 Nabi Baalnya mati di tangan Elia. Maka pada saat Elia di tengah ketakutannya disapa oleh Allah. Cara Allah menarik, engkau merasakan hadirku dalam spektakuler pada saat engkau berhadapan dengan Nabi Baal. Tapi sekarang dalam depresi dan takutmu, dalam gempa yang kuat, dalam angin yang besar, dalam api. Dikatakan di sana tidak ada Allah. Tapi Allah hadir melalui angin. Bunyi angin yang sepoi-sepoi basah. Bunyi angin yang lembut. Kehadiran angin yang biasa. Saya bersama dengan anak saya suka sekali merasakan angin. Ketika hari belakangan ini menjadi panas, tiba-tiba kalau angin bertiup, berhembus, saya mengatakan ada angin, rasakan angin, wah sejuk sekali. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seringkali kita tidak merasakan angin. Kita menganggapnya biasa saja. Tetapi disitulah kemudian Elia menyadari Allah hadir dalam bentuk angin sepoi-sepoi basah. Yang biasa dalam ketenangan, dalam keheningan, dalam sepi. Allah hadir, Allah di situ. Pada saat tidak ada tindakan spektakuler sama sekali, Allah hadir di situ. Pada saat Elia merasa menjadi sangat rapuh, menjadi sangat depresi, Allah hadir di situ. Allah ingin menegaskan kepada Elia bahwa aku sungguh hadir dalam setiap pengalaman hidupmu. Bukan saja pada pengalaman-pengalaman spektakulermu, tapi juga dalam pengalaman dukamu, dalam pengalaman yang melemahkanmu, dalam pengalaman ketakutanmu. Mari kita bandingkan kisah Elia dengan Injil Matius, kisah para murid bersama dengan Yesus. Pada saat itu para murid bertolak lebih dahulu meninggalkan Yesus dengan kapal. Dalam perjalanan mereka kemudian mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah punya pengalaman terombang-ambing oleh ombak yang besar. Saya pernah punya dan itu menakutkan sekali. Bayangkan saja jika ombak lebih kapal saudara. Itu menakutkan sekali sehingga seakan-akan kita akan dengan cepat tenggelam. Kita membayangkan banyak hal yang terjadi. Bayangkan itulah yang dialami para murid tanpa kehadiran Yesus di dalam kapal. Terombang-ambing oleh angin sakal. Tentu ada perasaan takut di sana. Tidak mungkin tanpa ada rasa takut menghadapi situasi alam yang membuat mereka terombang-ambing. Dalam situasi takut itu kemudian Yesus datang
berjalan di atas air. Kehadiran Yesus di tengah situasi yang tidak mudah dan ketakutan, di tengah perasaan takut mereka menghadapi angin sakal, justru membuat para murid tidak mampu mengenali Yesus dan menjadi panik, berteriak-teriak melihat Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah hantu. Dari sini kita bisa melihat ketakutan bisa membuat kita tidak melihat apa yang ada di depan kita dengan jernih dan jelas. Yesus dan para murid adalah orang-orang yang tinggal bersama, berjalan bersama. Tetapi pada saat ketakutan mendera mereka, mereka tak mampu mengenal Yesus yang ada di hadapan mereka dan mengatakan itu hantu. Tetapi kemudian di dalam ketakutan itu Yesus mencoba menenangkan para murid. Cara Yesus menenangkan para murid yang pertama dia meneguhkan dia. Bahwa ia menegaskan ini bukan hantu tetapi ini aku. Tenanglah, jangan takut. Yesus meneguhkan para murid. Yang kedua yang dilakukan adalah Yesus memberi ruang bagi para murid untuk membuktikan apa yang mereka lihat agar mereka punya keyakinan pengalaman bersama dengan Yesus untuk keluar dari rasa takut. Maka ketika Petrus mengatakan jika engkau itu Tuhan maka biarlah aku datang kepadamu. Petrus ingin berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Datanglah. Yesus mengatakan kepada Petrus, datanglah. Maka kemudian Petrus mulai berjalan keluar dari perahu. Lalu ketika dirasakan angin, Petrus mulai merasa ragu dan mulai tenggelam. Bukan saja tenggelam di dalam air, tapi juga semakin tenggelam di dalam ketakutannya. Dan berseru-seru, Tuhan tolonglah. Yesus meneguhkan Petrus yang membutuhkan kepastian. Sebenarnya bukan hanya Petrus tetapi para murid-murid yang juga ada di dalam perahu itu. Dan Yesus memberikannya. Tetapi ketika Petrus mencoba melakukan hal yang spektakuler untuk membuktikan keraguannya agar dia bisa menjadi lebih berani, Petrus kemudian gagal untuk mempercayai pada kesempatan itu dan menjadi tenggelam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat perbandingannya. Elia melakukan hal yang spektakuler berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Petrus ingin melakukan hal yang spektakuler bersama dengan Yesus dengan berjalan di atas air. Elia berhasil mengalahkan para Nabi Baal. Tetapi Petrus gagal karena tiupan angin sehingga dia mulai tenggelam dalam ketakutannya. Tiupan angin bagi Elia itu meneguhkan. Karena disitulah dia merasakan kehadiran Allah. Nah, namun tiupan angin bagi Petrus itu menggentarkan. Sebab dia mulai berasa goyah pada langkah-langkahnya untuk mendekati Yesus berjalan di atas air. Elia tidak merasakan kehadiran Allah dalam fenomena alam yang spektakuler. Namun Yesus hadir dengan cara yang spektakuler untuk meneguhkan Petrus bahwa ia hadir bersama dengan mereka dalam badai di tengah malam itu. Allah menegaskan kepada Elia bahwa Allah hadir dalam segala situasi hidupmu. Dalam takutmu, dalam keberhasilanmu, dalam sepi dan depresimu. Allah hadir. Allah hadir, Allah ada. Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang utusannya. Demikian pula Yesus dengan para murid. Yesus ingin menegaskan kepada para murid bahwa ia hadir dalam badai kehidupan. Bukan saja hadir dalam badai, bahkan Yesus menghampiri mereka di dalam badai. Ketika kita melihat kisah Elia, untuk ketiga kalinya Allah bertanya kepada Elia, "Mengapa engkau bersembunyi?" Dan untuk ketiga kalinya Elia tetap memberi jawab yang sama kepada Allah.
Lalu kemudian yang dilakukan Allah adalah pergilah. Lalu Allah memerintahkan Elia untuk melakukan ini dan itu, mempersiapkan ini dan itu. Maka setelah Elia diteguhkan oleh kehadiran Allah, oleh pengalaman perjumpaan bersama dengan Allah di tengah sepi dan takutnya, di tengah depresinya, lewat bunyi angin sepoi-sepoi basah. Sekarang Allah mendorong Elia untuk menghadapi ketakutannya. Keluar dari persembunyiannya, menyelesaikan masalahnya seperti apa yang dilakukan Allah dalam hidupnya. Dan Elia melakukannya. Allah ingin menunjukkan kepada Elia bahwa ia ada di pihaknya. Ia melindungi orang yang setia kepadanya. Dan Elia akan dituntun untuk menghadapi sumber ketakutannya, Izebel dan juga Ahab. Kita akan membaca kisah-kisah selanjutnya dalam pasal-pasal selanjutnya. Sementara Yesus meneguhkan para murid yang gagal untuk percaya. Petrus yang gagal melangkah mendekati dia. Untuk tetap percaya kepada dia. Untuk mengandalkan dia mengatasi rasa takutnya. Dan para murid melihat Yesus yang berjalan di atas air. Suatu peristiwa yang luar biasa. Membuat mereka mengatakan, sungguh engkau adalah anak Allah. Kepada murid yang takut, Yesus menolong mereka dengan menunjukkan kuasanya yang dahsyat. Namun kepada Elia yang takut, Allah menolongnya dengan menunjukkan dirinya yang hadir di dalam sepi, di dalam hal yang biasa, di dalam bunyi angin sepoi-sepoi, di dalam depresinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik sekolah minggu dan juga remaja. Apakah kalian juga merasakan takut? Apakah kalian pernah merasakan takut? Apa yang membuat saudara-saudara merasa takut? Ini adalah momen yang baik, terindah sebagai sebuah keluarga. Mari bicarakan ketakutan kita. Mari dengar ketakutan setiap anggota keluarga kita dan tidak pernah menganggap remeh ketakutan mereka. Bahkan ketakutan seorang anak kecil terhadap ruang gelap sekalipun. Biarlah ketakutan itu boleh kita terima sebagai bagian dari pergulatan kita, manusia yang terbatas dan rapuh ini. Mungkin kita mendengar ketakutan anak-anak kita kalau mereka gagal dalam studi. Takut gak bisa mendapat pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan di tengah situasi ini. Ketakutan anak-anak kita terhadap binatang tertentu atau situasi tertentu. Ketakutan pasangan-pasangan kita. Suami yang takut tidak dicintai oleh istrinya atau istri yang takut tidak lagi dicintai oleh suaminya. Anak-anak yang takut tidak lagi diterima oleh orang tuanya. Biarlah itu boleh menjadi percakapan kita dalam keluarga di tengah situasi pandemi ini. Pada saat perjumpaan kita sebagai sebuah keluarga semakin sering. Pada saat perjumpaan kita menjadi sangat dekat karena kita harus tinggal di rumah. Manfaatkan itu. Biarlah itu menjadi sebuah kesempatan yang indah bagi kita sebagai sebuah keluarga membicarakan, mengangkat ketakutan kita. Diterima dan dihargai. Karena ketika ketakutan itu dibicarakan, bukan membuat kita semakin jadi takut, tetapi kita boleh dikuatkan dan dipulihkan. Ketakutan, apapun itu bentuk dan sumbernya, kenali, bicarakan, dan terimalah. Lihatlah pada kekuatan Allah yang dahsyat, yang memenuhi kehidupan kita, entah dalam sepi hidup kita, dalam depresi kita seperti Elia. Mungkin ada Bapak Ibu dan Saudara yang pada saat ini merasakan depresi yang luar biasa karena situasi ini. Rasakanlah bahwa Tuhan ada. Tuhan berserta dengan kita dalam ketakutan kita. Kepada Bapak Ibu yang merasa takut, yang membutuhkan peneguhan terhadap kuasa Allah. Lihatlah pekerjaan Allah yang dahsyat yang tidak bisa dibatasi oleh kehidupan ini. Dan itu yang membuat kita boleh merasa tenang, keluar dari rasa
ketakutan kita. Dan itu yang juga akan membuat kita dapat berani selanjutnya melangkah keluar, melakukan sesuatu, berkarya di tengah dunia yang menderita, membawa pengharapan bahwa masih banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini, di dalam perjuangan hidup ini, untuk membuat segala sesuatu dalam hidup ini menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi pandemi ini adalah pengalaman real bagi kita semua. Setiap orang merasa was-was dengan situasi ini. Kita merasakannya menjadi sebuah ketakutan bersama komunitas. Tapi mari kita keluar dari rasa takut itu dengan mengandalkan Allah. Mari kita boleh hadir menghargai semua perasaan-perasaan yang dialami dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita untuk membentuk persekutuan yang saling menguatkan, persekutuan yang saling mengokohkan untuk semakin mengandalkan Allah. Kiranya kita diteguhkan untuk berkarya di tengah kehidupan yang sedang menderita ini sebagai cara kita untuk meneguhkan yang lain di tengah ketakutannya. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Dia Allah yang maha hadir dalam segala pengalaman-pengalaman hidupmu. Allah yang hadir dalam sepimu, Allah yang hadir dalam depresimu, Allah yang hadir dalam kegembiraanmu, Allah yang hadir dalam keberhasilan, Allah yang hadir dalam ketakutanmu. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di tengah situasi kita saat ini. Allah yang maha hadir itu mau menuntun kita, mau berjalan bersama dengan kita, mau meneguhkan kita. Apa yang kita butuhkan untuk keluar dari rasa takut ini diberikan Allah. Maka biarlah kita juga membuka diri kita diteguhkan Allah. Agar kita boleh keluar dari rasa takut kita, menempatkan diri kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Agar kemudian segala sesuatu yang kita arahkan kepada Allah menjadi sumber kekuatan kita mengalahkan ketakutan kita. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dan selalu mengulurkan tangan pada saat kita mulai tenggelam agar kita diselamatkan dan menikmati kebaikan Tuhan yang memenuhi kehidupan ini setiap saat. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Kepada Allah yang maha hadir, kepada Allah yang punya kuasa tak terbatas, kepada Allah yang peduli kepada kami menyerahkan setiap pergulatan hidup kami ke dalam kuasa-Mu, ke dalam cinta dan rangkulan-Mu, agar kami tidak tenggelam, agar kami tidak binasa. Untuk itu kami bersatu hati berdoa bagi dunia yang menderita. Di tengah situasi pandemi ini, Tuhan berkati kami, agar sebagai ciptaan-Mu kami boleh bersama-sama
bergerak bersama keluar dari persoalan ini, saling bahu-membahu untuk memberikan karya yang terbaik di tengah situasi pandemi ini. Kami berdoa bagi setiap orang yang bekerja, yang terus bekerja untuk mendapatkan vaksin. Biar proses ini Tuhan berkati, agar vaksin ini dapat dengan segera ditemukan, dan vaksin ini dapat segera menolong kami untuk bertahan di tengah kerapuhan hidup ini. Kami berdoa bagi setiap bangsa di dunia ini. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, agar dengan rendah hati dan bijak, membuat sebuah keputusan-keputusan yang baik di tengah penderitaan bersama kami. Agar kami menghentikan sikap-sikap egois, bahkan menekan orang lain, mempersalahkan orang lain dalam situasi saat ini. Biar kemanusiaan kami, kepedulian dan cinta kami, pertolongan kami dikedepankan di tengah situasi ini. Kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan berkati juga para pemimpin kami. Bagi presiden kami, para menteri dan jajarannya, bagi tim medis, bagi setiap orang yang berusaha di tengah kesulitan bangsa kami, baik di bidang kesehatan karena situasi pandemi ini, di bidang ekonomi yang juga terimbas karena situasi ini, dan juga di bidang keamanan, dan banyak hal aspek dalam kehidupan berbangsa kami yang terimbas. Tuhan tolong berkati kami, buat kami untuk punya selalu semangat untuk berkarya melakukan sesuatu. Berkati para pemimpin kami untuk menyelesaikan, untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tepat di tengah situasi ini. Kami mengingat juga negara Lebanon, Beirut, yang pada waktu yang lalu terjadi ledakan yang sangat besar. Tuhan berkati bagi setiap korban di sana. Tuhan berkati bagi setiap duka, bagi setiap rintihan, agar mereka juga boleh merasakan kekuatan dan juga penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi kehidupan gereja-gereja Tuhan, bagi pelayanan-pelayanan kami yang berubah karena situasi pandemi ini. Berkati ya Tuhan, agar kami tetap melakukan pelayanan kami dengan cara yang berbeda dengan situasi ini, agar kami mampu menghadirkan persekutuan cinta kasih yang boleh saling menguatkan, yang boleh saling menghibur, yang boleh saling mendengar dan juga mendorong untuk berbuat sesuatu. Kami berdoa bagi gereja kami dengan pelayanan yang mampu kami lakukan dalam pertolongan Tuhan di tengah situasi pandemi ini. Berkati agar kami bertekun di dalamnya, di tengah segala kelelahan kami, di tengah segala tekanan yang kami rasakan karena banyak faktor yang kami alami. Biar kami tetap juga bersemangat dalam pelayanan kami. Kami berdoa bagi setiap keluarga, bagi anak-anak remaja kami, bagi anak-anak sekolah minggu kami. Berkati kami semua Tuhan, agar kami juga boleh merangkul mereka yang juga merasakan dan terimbas dengan situasi ini. Agar kami juga boleh mendengar ketakutan dan kecemasan mereka. Agar mereka boleh merasakan aman di tengah keluarga. Juga bagi pasangan-pasangan kami, agar kami boleh diteguhkan dalam relasi cinta kasih, dalam situasi yang tak menentu ini. Dalam tuntutan yang semakin tinggi dalam hidup berkeluarga kami. Tolonglah kami untuk bertahan ya Bapa, agar kami tidak tenggelam, agar kami tidak binasa. Biar kami memegang tangan-Mu yang kuat, yang menopang dan menolong kami. Agar kami mampu melihat kuasa-Mu yang besar, yang melebihi segala ketakutan kami. Agar kami juga mampu merasakan kehadiran-Mu dalam segala hal yang kami alami dalam hidup ini. Bapa, kami serahkan juga saudara kami, kerabat kami, teman kami, sahabat kami yang sakit, yang berjuang dalam kesakitan mereka, yang juga berjuang dalam situasi mereka menghadapi COVID ini Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan kekuatan dan kesegaran baru untuk melawan virus, melawan setiap bentuk penyakit yang mereka derita. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kemurahan-Mu, di dalam cinta-Mu yang besar, dan di dalam kuasa-Mu yang dahsyat, kami serahkan seluruh kehidupan kami.
Biarlah kami berpaut kepadamu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami yakin kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin di dalam pengharapan kami akan melihat kebaikan Tuhan telah terus dan akan terusnya Tuhan nyatakan di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Mari kita bawa persembahan kepadanya dengan penuh ungkapan syukur. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdiri membawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Setia, seluruh hidup kami dan yang kami miliki saat ini datang dan bersumber daripada-Mu. Maka kami membawa persembahan ungkapan syukur kami dengan penuh ketulusan dan sukacita. Berkenanlah menerimanya ya Bapa, dengan hikmat dan pertolongan dari Roh Kudus. Kiranya persembahan ini dapat dikelola, memasyurkan nama-Mu di tengah-tengah orang yang Kau kenan dan Kau kasihi. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin.
Kiranya dalam sepi hidupmu engkau terus merasakan hadirnya. Ia sungguh hadir. Kiranya dalam bisingnya pergumulanmu engkau tetap merasakan uluran tangannya. Ia sungguh hadir. Kiranya engkau siap diutus untuk menyatakan kasih Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus bagi dunia. Mampukanlah kami. Maka terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta Allah menenangkan gelisah dan takutmu. Kiranya kuasa Kristus memberi keyakinan dan keberanian untuk keluar dari cemasmu. Kiranya kuasa Roh Kudus mengobarkan semangatmu untuk terus berkarya di tengah dunia yang menderita dan kelam ini. Kiranya kebaikan dan rahmat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati dan menyertai langkahmu. Amin.